Anak-anak yang berbahagia, pernahkah kalian melakukan aksi sosial sebelumnya? Kira-kira apa yang mendorong seseorang untuk melakukan aksi sosial? Ayo kita cari jawabannya dengan menyimak video pembelajaran kali ini. Halo anak-anak, salam damai bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar mengenai sikap peduli dan empati melalui aksi sosial. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami peran aktif dalam kegiatan aksi sosial dan budaya sebagai wujud individu yang beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap empati merupakan cara untuk memahami orang lain. Sikap empati ialah kemampuan seseorang untuk berbagi, memahami, dan mempersepsi perasaan, tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan makhluk hidup lainnya. Seseorang yang memiliki sikap empati dapat mengerti permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Sikap empati ialah perasaan tulus karena mampu bertindak seolah-olah seseorang berada di posisi orang lain. Sikap empati erat kaitannya dengan karuna. Karuna didefinisikan sebagai bentuk pikiran yang bergetar ketika melihat penderitaan individu lain. Ketika penderitaan menimpa orang lain, individu yang memiliki sifat karuna berupaya untuk melenyapkan penderitaan tersebut. Empati atau karuna merupakan sikap belas asih terhadap penderitaan makhluk lainnya, yang mengajarkan kita mensyukuri dan menghargai apa yang dialami dengan melihat kondisi kehidupan makhluk lain, yang terkadang jauh lebih sulit dan menyedihkan dibanding hidup kita. Sikap belas asih juga menunjukkan bagaimana kita mempunyai kepedulian kepada sesama, bahkan hewan dan tumbuhan. Terbentuknya mental dan moral pada seseorang anak juga harus dibentuk dengan belas asih. Penelitian menunjukkan bahwa antara sikap empati dengan perilaku prososial atau aksi sosial terdapat hubungan yang positif atau searah, serta mempunyai hubungan yang signifikan. Semakin tinggi sikap empati atau belas asih yang dimiliki, semakin tinggi pula perilaku prososial atau aksi sosialnya. Kepedulian sosial Buddhis merupakan sikap yang dapat membangun dan menciptakan keharmonisan sosial yang kuat antara sesama manusia. Kepedulian sosial dalam Buddhis tidak hanya sekedar pikiran atau perasaan, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata. Berikut adalah beberapa contoh aksi nyata sebagai wujud sikap peduli dan empati umat Buddha. Yang pertama adalah bakti sosial. Wujud kegiatan bakti sosial bermacam-macam, baik berupa pembagian makanan gratis, sembako murah atau sembako gratis, ataupun pengobatan gratis. Umat Buddha secara berkala telah melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam kegiatan perayaan Waisak misalnya, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Bakti sosial ini merupakan wujud sikap peduli dan empati terhadap penderitaan orang lain, tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, dan budaya. Aksi sosial yang kedua adalah penggalangan dana. Sikap empati dan peduli dengan penderitaan orang lain mendorong kita melakukan sesuatu untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Salah satu bentuk aksi sosial tersebut adalah penggalangan dana. Penggalangan dana dilakukan untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan karena beberapa kondisi seperti mengalami bencana alam, kecelakaan, atau untuk mengobati pengobatan sakit yang parah. Yang ketiga adalah donasi barang layak pakai. Ketika terjadi bencana banjir bandang, tsunami, ataupun kebakaran yang mengakibatkan seseorang atau sebuah keluarga kehilangan harta benda, termasuk pakaiannya, kita bisa melakukan aksi sosial berupa donasi barang layak pakai.
Tindakan ini merupakan wujud empati dengan penderitaan orang lain. Dengan melakukan aksi sosial ini, kita berharap dapat sedikit membantu meringankan penderitaan orang lain. Aksi sosial yang keempat adalah pelestarian lingkungan. Aksi sosial pelestarian lingkungan adalah wujud sikap peduli dengan kondisi alam yang semakin memprihatinkan. Bencana tanah longsor atau banjir merupakan beberapa efek dari penebangan pohon yang dilakukan secara membabi buta. Penanaman pohon membawa manfaat besar bagi alam. Tanpa disadari, penanaman satu orang satu pohon memberi efek yang sangat besar bagi pelestarian lingkungan. Aksi sosial yang kelima adalah donor darah. Kegiatan donor darah dilakukan dengan membagikan darah secara gratis yang dikelola oleh PMI. Nantinya akan digunakan ketika ada orang yang membutuhkan transfusi darah karena kekurangan darah. Kita dapat melakukan aksi donor darah secara rutin minimal 3 bulan sekali, guna melatih dan mengembangkan sikap peduli dan empati dengan penderitaan orang lain. Contoh kepedulian sosial yang keenam adalah menjadi relawan kemanusiaan. Relawan merupakan individu yang dengan kerelaan hati memberikan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Beberapa bentuk aksi sosial relawan diantaranya adalah relawan kemanusiaan yang membantu saat terjadi musibah seperti gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya. Relawan melakukan aksi sosial ini atas dasar kepedulian dan empati terhadap orang-orang yang terkena musibah. Selain relawan kemanusiaan, ada pula relawan kegiatan keagamaan, seperti relawan yang membantu penyelenggaraan kegiatan perayaan Waisak di Borobudur. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan sikap peduli dan empati melalui aksi sosial? Sikap peduli dan empati melalui aksi sosial patut untuk dikembangkan oleh umat Buddha. Ajaran Buddha yang dapat dipraktikkan untuk meningkatkan kepedulian sosial diantaranya adalah Brahma Wihara. Brahma Wihara merujuk pada cinta kasih atau metta, adalah keinginan untuk melihat makhluk lain bahagia dan sejahtera. Belas kasih atau karuna, ikut merasakan ketika makhluk lain menderita. Kegembiraan altruistik atau mudita, yaitu kegembiraan atas perbuatan baik dan kesuksesan orang lain. Dan keseimbangan batin atau UPK, sikap adil terhadap segala sesuatu. Anak-anak, selain contoh sikap peduli dan empati melalui aksi sosial yang telah disebutkan tadi, coba kalian cari contoh peran-peran lainnya. Diskusikan dengan teman sekelas kalian atau guru kalian. Kemudian jangan lupa tulis di kolom komentar video ini. Setelah kita bersama-sama menyimak video tadi, ayo kita buat kesimpulan tentang materi kali ini. Sikap empati merupakan sikap welas asih terhadap penderitaan makhluk lain yang mengajarkan kita mensyukuri dan menghargai apa yang dialami dengan melihat kondisi kehidupan makhluk lain yang terkadang jauh lebih sulit dan menyedihkan dibanding hidup kita. Kepedulian sosial Buddhis merupakan sikap yang dapat membangun dan menciptakan keharmonisan sosial yang kuat, serta suasana kekeluargaan antar sesama manusia. Kepedulian sosial dalam Buddhis tidak hanya sekedar pikiran atau perasaan, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata. Berikut adalah beberapa contoh aksi nyata sebagai wujud sikap peduli dan empati umat Buddha. Yang pertama adalah bakti sosial, kedua penggalangan dana, tiga donasi barang layak pakai, selanjutnya adalah pelestarian lingkungan, donor darah, dan menjadi relawan kemanusiaan. Anak-anak, apakah kalian sudah berhasil menunjukkan sikap peduli dan empati melalui aksi sosial? Jika belum, silahkan baca kembali materi ajar dan tonton ulang videonya. Jika sudah, silahkan kerjakan soal pelatihan. Setelah itu, lanjutkan membaca materi dan menonton video berikutnya. Akhir kata, Bapak Sekti Cahyo undur diri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.